wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati beserta kami ta'zimi para guru kami yang berada di pesantren Al-Qur'an Nurul Maarif Surabaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan beserta selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk memimpin kami semuanya. Ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah. Baik, sekarang saya ingin bertanya kabarnya ustazah-ustazah nih. Bagaimana kabarnya ustazah-ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Diulang kembali ya, kurang menunjukkan kabar baik. Saya ulang kembali. Bagaimana kabarnya ustazah-ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah, ya. Kita tahu bahwa perkembangan pendidikan Al-Quran dulu, pendidikan Al-Quran pernah mengalami masa ke masa, di mana orang-orang bersama-sama semangat untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya mempelajari, justru semangat untuk menghafalkan. Dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi, ternyata kecintaan seorang terhadap Al-Quran, kegemaran untuk membaca Al-Quran itu sudah mulai pupus, sudah mulai terpinggirkan, bahkan contoh Al-Quran ditinggalkan. Na'udzubillah. Betul atau tidak? Betul. Sekarang anak-anak kita ya, kalau sekarang anak kita aja lebih senang mana dengan Al-Quran dengan HP. Subhanallah ya. Ya, jujur aja nggak apa-apa. Ini adalah suatu problem. Kalau kita kembalikan kepada problematika pendidikan Al-Quran yang berada di taman pendidikan Al-Quran, baik yang berada di TPK, TPA ataupun yang berada di pondok pesantren, itu mengalami kekosongan. Survei membuktikan ada anak katanya khatam Al-Quran, sudah berkali-kali khatam Al-Quran, tapi ketika suruh baca, bacaannya masih banyak keliru. Betul atau tidak? Berulang kali dia khatam Al-Quran, tapi bacaannya masih belum standar. Artinya bisa dikatakan mereka itu adalah khatam tuntas tapi tidak berkualitas. Itu problem yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga suatu problematika anak itu malas ngaji. Kenapa? Di antaranya waktu yang disediakan dalam pembelajaran Al-Quran itu tidak tertata dengan rapi, tidak termanage dengan rapi. Satu jilid seharusnya selesai hanya dalam beberapa kali pertemuan, ternyata ini malah membludak, membengkak menjadi satu tembakan lebih, sehingga anak-anak malas mengaji. Mulai dari PAUD ngaji, SMP ngaji, kuliah ngaji, sampai tua ngaji nggak selesai. Itu pun bacanya belum standar, sehingga banyak sekali anak-anak masyarakat kita sebelum selesai Al-Quran mereka sudah teropot duluan. Begitu juga ada problematika yang terjadi, anak tidak ingin mengaji. Tidak ingin mengaji kenapa? Bosan. Penyajian di dalam penyampaian Al-Qurannya kurang menarik, kurang inovatif. Sementara zaman terus berjalan, sehingga kalau tidak mengimbangi dengan perkembangan zaman, maka akan ditinggalkan duluan.
Oleh karenanya, berangkat dari beberapa problematika yang terjadi di atas, maka kami dari Tilawati insya Allah akan memberikan suatu solusi yang mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah solusi yang solutif terhadap problematika yang terjadi, yaitu kita akan mengembangkan sekarang kepada ustadz-ustadz sekalian yang akan mengikuti standarisasi ini dengan metode Tilawati. Apa namanya? Tilawati. Tahu artinya Tilawati? Tidak, Ustaz. Tidak. Ya, saya kasih tahu ya. Tilawati artinya adalah bacaan. Ini mengandung filosofi daripada penyusun metode Tilawati, bagaimana harapannya Al-Quran akan menjadi bacaan utama, bahkan bacaan yang pertama dalam kehidupan kita. Apa alasannya? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi bacaan pertama dan paling utama dalam kehidupan kita? Setuju atau tidak? Tidak. Oleh karenanya, maka karena kita sekarang dalam suasana bersama dengan Tilawati, maka akan kita kenalkan, akan kita sampaikan prinsip di dalam pengajaran metode Tilawati. Prinsip pengajaran Tilawati ada 4. Ada berapa? Pertama, Tilawati ini diajarkan secara praktis, tidak bertele-tele. Jadi ada ketentuan-ketentuan waktunya. Kemudian yang kedua, metode Tilawati diajarkan menggunakan lagu ros. Apa yang kedua? Lagu ros. Yang ketiga, metode Tilawati diajarkan dengan secara klasikal menggunakan gerakan seperti ini. Apa yang ketiga? Diajarkan secara klasikal menggunakan gerakan. Yang ketiga. Yang keempat, diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku seperti ini. Apa yang keempat? Diajarkan secara individual menggunakan teknik baca simak. Dengan teknik baca simak menggunakan Ustazah yang dirahmati Allah, metode Tilawati ini mempunyai target. Ada target kualitas, ada target kuantitas. Kita mulai yang pertama adalah ya, target kualitas atau target mutu. Setiap orang yang mempelajari metode Tilawati, bagaimana nanti bisa mempunyai mutu atau kualitas pendidikan seperti yang akan kita sampaikan. Apa target mutu Tilawati anak-anak atau orang-orang mempelajari Tilawati? Yaitu mereka bagaimana hatam Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, tapi hatam 30 juz dengan bacaan yang sudah tartil. Bacaan yang sudah tartil dengan menguasai fasahahnya bagus, tajwidnya bagus, gharib muskilatnya bagus, kualitas suaranya pun juga bagus. Itulah kualitas lulusan nanti Tilawati hatam Al-Quran 30 juz dengan bacaan yang sudah tartil. Apa yang saja dikuasai berkaitan fasahahnya bagus, ya mantap, tajwidnya, gharib muskilatnya, suara dan lagu-lagunya. Ditambah lagi dengan penunjang ilmu keagamaannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu adalah berkenaan dengan target kualitasnya. Kemudian sekarang target kuantitas atau target waktu. Sampai kapan sih belajar Tilawati? Maka kita akan uraikan. Orang yang mempelajari metode Tilawati itu nanti akan dibagi dua. Pertama ada Tilawati dasar. Tilawati dasar itu meliputi dari Tilawati jilid 1 sampai jilid 5. Itu dapat diselesaikan dalam 18 bulan atau 1 tahun setengah. Kapan? Kalau pertemuannya dalam 1 minggu, ada
ada 5 kali. Dengan alokasi waktu setiap kali tatap muka 75 menit. Ya, itu. Kemudian yang kedua yaitu lanjutan. Kalau tadi dasar, sekarang lanjutan. Tingkat lanjutan di tilawati itu dikenal dengan Al-Quran. Al-Quran sama masa waktunya, yaitu dapat diselesaikan dalam berapa bulan? 18 bulan atau 1 tahun setengah. Kalau pertemuannya dalam 1 minggu ada 5 kali dengan alokasi waktu 75 menit. Artinya kalau di total berarti 3 tahun. Ya, kalau pertemuannya dalam 1 minggu berapa kali? 5 kali. Artinya semakin banyak pertemuan kalau dalam metode tilawati, semakin banyak pertemuan maka akan semakin cepat santri selesai. Ini sadar yang dirahmati Allah. Ya, begitu juga nanti juga di tilawati ya, kita akan dikenalkan sekarang dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini penting sekali. Maka di tilawati dimanage dengan baik. Ya, supaya apa? Di kelas nanti kondusif. Pengelolaan kelasnya untuk di tilawati itu ditata dalam bentuk letter U. Bentuk letter U, posisi guru berada di depan, kemudian posisi pelajar berada di sebelah kanan. Kok diteruskan? Supaya apa? Pertama ya, semua santri akan merasa di hadapan gurunya. Jadi sehingga tidak ada istilahnya di nomor 2K. Jadi semuanya di nomor 1K. Sehingga nanti anak itu akan mendapatkan ya, ilmu yang sama dengan yang lain insyaallah. Amin Allahumma. Berikutnya di dalam pengajaran metode tilawat ini ya menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan menggunakan peraga ya. Pendekatan pembiasaan namanya. Pembiasaan menggunakan peraga ini mempunyai manfaat. Kenapa kok menggunakan peraga? Pertama manfaatnya yaitu adalah sebagai pembiasaan. Manfaat menggunakan peraga ya. Yang kedua, untuk melancarkan halaman-halaman awal ketika santri berada di halaman akhir. Selama ini kan yang kita jumpai, ya mohon maaf. Kalau kita misalkan ngaji di paling belakang, yang depan lupa. Kalau kita pas ngajinya di tengah, yang depan belakang. Nah, maka dengan adanya peraga ini insya Allah nanti akan membantu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, memudahkan menguasai lagu ros. Apa yang ketiga? Memudahkan menguasai lagu ros. Ada berapa kali tatap muka di dalam 1 jilid? 60 ya. Nah, pemakaian peraganya dari pertemuan 1 sampai 15 selama 15 menit dalam penerapannya kita membaca 4 halaman. 4 halaman itu dengan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik 1 dan teknik 2. Dari pertemuan 16 sampai 51 itu digunakan untuk 3. Teknik 3 halamannya yang dibaca 10 halaman. Kita coba sekarang pakai teknik 1 dan 2 ya. Anggaplah ini pertemuan pertama. Baik, guru membaca dulu sampai bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu lagu. Itu dikenal dengan teknik 1. Baik, sekarang teknik 2. Guru baca, ustaz-ustaz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
ingat ya, di saat membaca teknik 2, guru juga harus mengikuti untuk memandu supaya santri juga semangat. Bersama-sama. Ba, ba, bersama-sama. Ba, ba, bersama-sama. Berikutnya masuk ke bawah ya. Bersama-sama. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Bersama-sama. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Ini dikenal dengan teknik 2. Dari pertemuan berapa tadi? Pakai pertemuan teknik 2. 1 sampai 15. Bisa? Ini selama berapa menit? Bukan, 15 menit. Berapa halaman? 4 halaman. Dari pertemuan 1 sampai 15. 16 sampai 51, yaitu teknik 3 dengan membaca sebanyak 10 halaman. Bisa saudara-saudara? Insyaallah. Yakin? Oke, alhamdulillah. Berikutnya ya. Kita sekarang anggaplah ini sudah selesai selama 15 menit. Maka berikutnya kita masuk kepada baca simak menggunakan buku. Baik, silakan bukunya dibuka saudara-saudara. Sudah dibuka? Oke. Kita buka halaman 1. Ini 1. Sudah? Oke. Tadi manfaat yang saya sampaikan ya, sekarang manfaat menggunakan buku. Baca simak ya. Di sini dikenal dengan baca simak karena satu baca yang lain nyimak. Atau bisa dikatakan baca bergilir. Baca simak bergilir. Ya. Manfaatnya apa? 1, santri tertib. Tidak ada yang mundar-mandir ke sana. Jadi santri tertib. Yang kedua, pembagian waktu adil. Apa yang kedua? Pembagian waktu adil. Selama ini yang terjadi pembagian waktu adil. Anak yang pintar kita sayang kasih waktu yang lama, sementara mereka yang bandel yang kita agak senang dengan dia kita kasih waktu sebentar, kan gak adil. Maka dengan teknik baca simak ini akan adil. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah mendengarkan sama dengan membaca dalam hati. Ya. Karena satunya baca yang lain dengar. Yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ustaz-ustaz yang dimaksud Allah, sekarang kita coba baca simak. Baik, sudah dibuka semuanya? Yang dipakai di dalam baca simak adalah teknik 2. Guru baca, kemudian diikuti oleh santri. Sebelum mengajarkan, diusahakan guru menjelaskan pokok bahasannya dulu. Setelah guru menjelaskan pokok bahasan, ya, kemudian guru membacakan. Ya, yang kedua apa? Guru membacakan, kemudian diikuti oleh santri. Disebut dengan teknik 2. Oke, sudah konsentrasi lagi ya. Berikutnya, yang ketiga nanti baca bergantian. Yang terakhir nanti ya sebelum dibagi penutup kita baca bersama. Baik, kita mulai. Saya membaca dulu, kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, Aba, baba, aba, baba, aba, ba'a, aba, ba'a,
Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Bersama-sama. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Sudah ya, sudah. Ini yang kedua. Tadi sudah saya jelaskan pembahasan kalau a ada garisnya di atas seperti dibaca a, di a ba. Berikutnya sekarang baca sinar. Baca sinar berarti gantian ya. Silakan dari babnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan babnya dulu paling atas. Baik, berikutnya. Berikutnya. Baik, berikutnya putaran kedua babnya baca nomor 2. Bukan, ha. Berikutnya. Baik, paling bawah ya. Nah, berikutnya terus. Berikutnya, babnya lagi. Ba'a. Baik, Ustaz Rizala. Berikutnya, baca yang paling atas. Ya, baik, berikutnya. Berikutnya. Kak Rizola berarti paling atas. Baik, berikutnya. Nah, itu contohnya. Jadi santri pertama ya, membaca baris pertama untuk putaran pertama. Santri kedua membaca baris nomor 2 dan nomor 3. Di putaran kedua, santri nomor 1 membaca baris kedua, santri kedua membaca baris nomor 3, kemudian santri nomor 3 membaca baris nomor 1. Itulah ya contoh praktek baca sinar. Misalnya dari rahmatullah Allah yang terakhir di tilawati ada namanya evaluasi. Apa tujuan evaluasi? Untuk mengetahui sampai di manakah penyerapan materi. Apakah ada perkembangan, kemajuan atau tidak? Maka diadakan evaluasi. Evaluasi ini diantaranya ada evaluasi harian. Evaluasi harian tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mereka sudah layak naik ke halaman berikutnya atau tidak. Maka yang dievaluasi adalah guru kelas yang ngajar ya. Kemudian kalau selanjutnya evaluasi kenaikan jilid. Siapa yang melakukan? Munakis lembaga. Munakis lembaga itu siapa? Orang yang memang sudah mendapatkan legitimasi atau rekomendasi baik dari pusat ataupun dari munakis atau dari kepala cabang daerah tersebut. Bukan guru yang kelas ya, yang evaluasi, tapi munakis lembaga. Ustazah yang dirahmati Allah. Nah, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat barokah, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga menciptakan anak didik kita yang ahli Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, meninggal bersama dengan Al-Quran. Amin. Amin. Terima kasih. Kami ucapkan atas segala perhatian, kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.